Oke, kita harus bisa ya memposisikan bambu ini sama arit yang mengait buah kelapa yang tentunya akan kita jatuhkan ini ya. Oke, caranya cukup sederhana saja ya. Kita cuman untuk menyesuaikan dari posisi arit yang kita pegang ini, bambu yang kita pegang ini pada tangkai ya, pada tangkai buah kelapa, kemudian kita tarik ya. Ketika arit ini sudah melekat pada posisi yang pas, dan insya Allah buah kelapa itu akan jatuh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah kawan-kawan, jika kawan-kawan ya melakukan proses penurunan ataupun pemanenan kelapa secara penggunaan galah ini atau menggunakan bambu atau sistem arit ini, pastinya juga memiliki resiko ya bagi kita. Proses penurunan kelapa seperti ini juga ada resikonya. Yang pertama, resikonya itu adalah buah kelapa ini bisa saja akan jatuhnya itu tidak pada tempat yang kita inginkan. Justru buah kelapa itu bisa jadi kemungkinan besar itu bisa mengenai fisik kita, dan itu sangat fatal sekali ya. Sekali lagi saya sarankan bahwa keselamatan dan keamanan itu selalu jadi hal yang paling prioritas ya untuk kita pertimbangkan, dan kita selalu harus waspada ya. Jangan sembrono ataupun ceroboh ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tentunya mau sehebat apa ya, mau seprofesional apa ataupun mau setinggi apa skill kita, tapi tetap prioritaskan ya, yaitu keselamatan dan keamanan kita tentunya. Ini buah kelapa yang kita jatuhkan tadi ya, menggunakan arit tentunya. Jadi hal yang bahaya sekali ketika kita menurunkan ataupun menjatuhkan kelapa ya menggunakan galah ini atau arit. Ini pastinya buah kelapa ini akan mengenai fisik kita ya. Jadi buah kelapa ini bisa saja ya menggelinding ya, hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan, ataupun kita sudah tetap menjaga keselamatan, memprioritaskan keselamatan. Biasanya buah kelapa ini kita itu tidak punya waktu ya, ketika buah kelapa ini jatuh ya, kita itu tidak punya waktu ataupun kitanya sendiri yang lengah ya, lengah dari posisi buah kelapa ini jatuhnya kemana gitu, sehingga mengakibatkan jatuhnya itu mengenai bagian yang mungkin yang sangat-sangat sensitif ataupun fatal lah. Ini kalau kena kepala, wah. Ini kebunnya saja ya, kalau dijual ini belum tentu sembuh, ataupun belum tentu sembuh, juga belum tentu cukup ya untuk biaya dari pengobatan ya, pengobatan akibat kecelakaan ini ya, yang dimana awalnya kita itu mencari rupiah ya, malah kita itu mengeluarkan rupiah ya tentunya. Nah, yang biasa itu buah kelapa itu menggelinding ya. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang biasa terjadi itu buah kelapa itu menggelinding di bagian ini, di bagian bambu ini, buah kelapa ini menggelinding sampai ke bawah hingga mengenai kita ya, mengenai kita yang berada di posisi bawah ini. Itu salah satunya ya. Dan yang untuk kedua itu buah kelapa ya, itu terhalang oleh dedaunan ataupun ranting di atasnya, termasuk pelepah kelapanya ya. Jadi buah kelapanya itu menggelinding pelepah kelapanya, sehingga ini bisa menjadi faktor ataupun pemicu untuk menimpa ataupun jatuhnya itu mengenai kita ya.
Yang ketiga ini adalah buah kelapa itu jatuhnya itu mengenai pangkal sini ya, ataupun sini. Jadi benturannya ini ya, jadi saya praktekkan ya. Jadi benturan buah yang jatuh ke bawah sini akan banting lagi ya, seperti karet banting lagi ya. Ini acak biasanya ya, bantingannya ini acak sekali, bisa ke kiri ke kanan juga bisa ke depan kita sendiri ya, karena buah kelapa yang jatuh ini kan berbagai jenis ya, ada yang kering, ada yang basah, ada yang kecil, dan ada yang besar. Tentunya juga benda yang dia benturkan di sekitarnya itu pengaruh sekali ya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah mampir di channel Petani Kampung, dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Salam Petani Kampung.